Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih dan anugerahnya kita dipertemukan kembali di dalam ibadah puasa kita pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kita telah memasuki bulan November di tahun ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kita. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita dengan lagu Saat Ku Sembahmu. Kita katakan hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, terang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Mari kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerah-Mu, pada saat ini Tuhan kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, kami dan juga keluarga kami. Datang Tuhan Yesus Kristus di mezbah-Mu, di dalam ibadah puasa kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau pasti hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, melawat ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya.
Terlebih kami rindukan hati nurani yang baik Tuhan Yesus hadirkan bagi kami semua, agar kami berlaku hormat kepada hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di dalam ibadah kami, kuasa kesembuhan, pemulihan itu terjadi bagi seluruh umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Mohon terang Tuhan juga menerangi kepada tempat di mana kami beribadah. Biarlah suasana surga senantiasa turun, damai sejahtera-Mu senantiasa ada, sehingga ibadah yang kami lakukan dapat menjadi kesaksian, menjadi terang, juga menjadi berkat, terlebih bagi seluruh orang-orang yang mendengarkan kami, dan juga kepada seluruh tetangga-tetangga kami, daerah depan, belakang, kanan, kiri, bahkan sejauh kuasa kasih Tuhan melawat kepada ibadah kami, agar semakin banyaklah orang yang menjadi percaya kepada-Mu. Terlebih perbaharuilah kehidupan kami umat-Mu, agar kami ya Tuhan Yesus Kristus senantiasa Engkau pakai menjadi terang Injil yang dapat Engkau pakai menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah siap untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Patutlah kita berbangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Allah yang memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Oleh sebab itu saudara, kita agungkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan lagu Kita Dipilih. Katakan kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Mau menerima kemuliaan yang dari Tuhan Yesus, saudara? Kalau kita mau menerima kemuliaan yang dari Tuhan Yesus Kristus,
kita pasti menjadi umat pemenang di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Tiba saatnya saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Injil sepenuh yang akan disampaikan pada malam hari ini. Biarlah kita terima, bahkan itu tersimpan di dalam hati kita dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan Roh-Mu yang hidup. Pulihkanku
Itulah Tuhan yang menjadi puji-pujian kami kepadamu. Pengagungan yang kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya itu dapat menyenangkan juga menyukakan hatimu. Tiba saatnya kami telah ada di pertengahan ibadah kami, yaitu bagian yang terbaik di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu jamahlah Tuhan Yesus Kristus hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Agar ketika firman itu ditaburkan, jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati kami. Tetapi oleh kuasa-Mu Tuhan, kami menerima hati yang baru, hati yang mau diajar dari kebenaran Injil firman-Mu. Agar tidak lagi sama kehidupan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal dan menjadi percaya kepadamu. Tetapi biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu berakar, bertumbuh, juga berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kepada hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran Injil firman-Mu, jamahlah seluruh kehidupannya, agar seluruh apa yang diperkatakan hanya dari kebenaran Injil firman-Mu saja, agar kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang mengatakan, biarlah kami sama-sama terberkati dengan berkat kebenaran Injil firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Mohon maaf ya saudaraku kalau rekamannya tidak berhasil. Baik saudara kekasih, mari kita masuk di dalam firman Tuhan yang terambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini kita mendapat pengajaran bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita saat ini adalah menjadi hamba Kristus yang baik. Amin. Haleluya. Saudaraku, semua kita sidang jemaat GBS Baladewa harus selalu menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang sungguh sangat berhutang banyak kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan anaknya yang kudus untuk membayar seluruh hutang dosa kita. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita wajib memperhambakan diri kita kepada Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan Raja kita sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sebagai seorang hamba, kita tidak boleh mengharapkan kata-kata ucapan terima kasih dari sesama kita ketika kita dapat melakukan
apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa kepada kita. Terlebih lagi kata-kata terima kasih daripada Allah yang sungguh sangat baik, mengajar, menuntun, memberikan kepada kita di dalam nama Yesus Kristus. Firman demi firman yang mengajar kita, kalau kamu lakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Kamu akan berbahagia dan hidup. Dan banyak lagi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudaraku, lewat firman-Nya. Maka ketika kita dapat melakukannya, saudaraku, Dia mengajar kepada kita pada saat ini bahwa kita harus berkata sebagai seorang hamba yang memperhambakan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita harus berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna, sebab kami hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ tadi sudah dikatakan, saudaraku, hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara kekasih, menunjukkan bahwa kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah kita. Demikian juga di hadapan sesama. Tidak boleh berlaku angkuh, tidak boleh berlaku sombong, merasa dapat, merasa bisa. Tapi harus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu mari kita berjuang selalu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara kekasih, sebab hidup kita telah ditebusnya dengan harga yang lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kita wajib, saudaraku, melakukan setiap kehendak-Nya dengan kerendahan hati, agar oleh kuasa-Nya Roh Kudus menuntun kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berbahagia sebagai sidang jemaat yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat gerejanya di GBS Baladewa. Hari lepas hari kita diajar, dituntun bagaimana kita harus hidup. Biarlah oleh kekuatan yang daripadanya, saudaraku, kita merendahkan diri senantiasa dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dengan selalu mengingat, saudaraku, dan mengakui posisi kita sebagai hamba yang tidak berguna. Sebagai hamba yang harus diberitahu, baru kita dapat melakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita semua sidang jemaat GBS Baladewa, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, kita tunduk sepenuhnya kepada Allah, rela memperhambakan diri kita kepada Allah, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi jemaatnya yang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kita oleh kuasa kebenaran firman yang senantiasa mengajar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini marilah kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus sesungguhnya seluruhnya adalah menjadi teladan agung bagi kita. Tapi malam hari ini di waktu yang sangat singkat ini, kita ambil dua pelajaran bagi kita, saudaraku. Kita harus memiliki karakter, ya, seperti karakter Tuhan Yesus. Karakter yang akan kita teladani adalah di dalam segala ketaatannya, saudaraku. Dia selalu taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Seperti ungkapan Tuhan Yesus yang berkata dalam doanya kepada Allah. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 42, firman-Nya berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan Tuhan Yesuslah kepada Allah, sehingga kita boleh ada sampai saat ini menjadi jemaat yang Dia gembalakan, yang Dia ajar, yang Dia tuntun. Dia rela datang ke dalam dunia, saudaraku. Taat sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Bapa di dalam surga. Sehingga oleh kuasa ketaatannya itu, kita boleh menerima firman kebenaran yang mendidik kita semua, saudaraku, menjadi anak-anaknya. Berbeda-beda ya, saudaraku, umur kita, berbeda-beda pemahaman kita, berbeda-beda latar belakang kita. Tetapi firman-Nya ya dan amin. Satu yang menjadi jawaban perkataan Tuhan Yesus mendidik kita bersama-sama. Walaupun berbeda-beda umur kita, berbeda-beda pendidikan, berbeda-beda latar belakang datangnya menjadi pengikut Tuhan Yesus, satu firman-Nya ya dan amin. Apabila kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa firman itulah yang membentuk kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh taat kepada Allah. Jadi kita pun, saudaraku, harus taat kepada kehendak Allah agar kita menjadi hamba Kristus yang baik, hamba Kristus yang dapat menyenangkan hati Allah Bapa. Saudaraku, ketika kita taat kepada firman Tuhan, Dia berjanji di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, firman-Nya berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang hidup dan taat akan perintah daripada Allah akan mendapat kuasa daripada Allah walaupun ada rintangan hidup, walaupun ada hambatan, ada sakit penyakit, asal kita taat. Kita semua akan mendapat kekuatan dan berdiri teguh sebagai umatnya, sebagai jemaatnya yang Dia gembalakan di dalam kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter Tuhan Yesus yang kedua, saudaraku, mengampuni dengan sempurna. Firman-Nya di dalam Lukas 23 ayat 34a. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Tuhan Yesus mengampuni dengan sempurna, saudaraku. Maka Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengajar kita saat ini lewat doa yang diajarkan kepada kita, saudaraku. Bagaimana firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 12 ditambah ayat 14 dan 15 yang sudah sering kita dengarkan lagi saat ini. Demikian firman-Nya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Haleluya. Saudaraku,
Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus merindukan agar kita semua menjadi hambanya yang baik, hambanya yang tunduk, yang taat, hambanya yang dapat menyenangkan hatinya di hari-hari yang kita boleh lewati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Dia datang mengajar kepada kita saat ini supaya kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti pada ayat 14 dan 15 tadi, saudaraku. Ya, Dia mengajarkan itu kepada kita karena Dia sungguh ingin kita menjadi hamba yang baik di hadapannya. Menjadi hamba yang taat. Katakan di situ, saudaraku, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman-Nya iya dan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita berdoa dengan kata-kata, ampuni aku ya Tuhan. Berdoa berseru bahkan sampai menangis. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Hati kita kadangkala sungguh berat untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dikatakan di situ harus mengampuni kesalahan orang. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua harus ingat ya saudaraku, apa yang menjadi kewajiban kita supaya berhak menerima apa yang menjadi bagian kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak boleh berdalih ya saudaraku, supaya Bapa di sorga mengampuni kesalahan kita, kita harus mengampuni kesalahan orang. Berdasarkan firman yang telah kita baca tadi, sungguh sangat jelas saudaraku ya, harus mengampuni kesalahan orang supaya Bapa di sorga mengampuni kepada kita. Karena itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingat kesalahan kita yang sangat banyak, dosa kita yang sangat besar, jika Tuhan Yesus tidak memberikan pengampunan kepada kita, kita tidak akan dapat berdamai dengan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan adalah pondasi pemulihan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kalau kita mengampuni orang lain, maka hidup kita juga akan diperdamaikan dengan saudara-saudara kita dan pulihlah hubungan kita dengan orang lain. Dan kita pun akan berhak untuk menerima pengampunan daripada Allah Bapa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sampai ada di antara kita yang menyimpan akar kepahitan ya saudaraku, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai kesalahan orang lain boleh ada tersimpan di dalam hati kita. Itu adalah sampah, penghambat berkat Tuhan sampai kepada kita. Penghambat untuk kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yesus meneladankan hal yang baik kepada kita saudaraku. Jadilah kita menjadi pelayan hamba-hambanya yang baik, yang sungguh melakukan setiap kehendaknya. Terutama kepada kita pelayan-pelayan mimbar saudaraku, pemain musik, pendoa-pendoa, dan semua kita yang sudah berdiri di hadapan sidang jemaat Tuhan, yang sudah berdiri di hadapan Allah, kita katakan kita melakukan ibadah bakti kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jangan ada akar yang pahit di hati kita.
itu adalah penghambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di bulan November ini, kita rindu menikmati di setiap kita boleh berkumpul bersama, mulai dari ibadah fajar, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah raya kita, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum pria, ibadah-ibadah di rumah kita masing-masing. Itu semua kita rindukan untuk kehadiran Allah Bapa di dalam nama Yesus untuk memberkati kita. Tapi Dia ingin agar kita lepaskan pengampunan kepada orang. Saudaraku, kita perkatakan ada orang yang bersalah kepada kita, aku lepaskan pengampunan buat si A. Dan kita berkata, di dalam nama Yesus aku tolak, aku hancurkan kuasa iblis yang ingin mengintimidasi kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Jadi lepaskan pengampunan, hancurkan akar kepahitan di dalam nama Yesus, agar kita semua tulus memperhambakan diri kita kepada Allah, agar oleh kuasa Allah ibadah kita di bulan November ini dapat benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sebab pengampunan adalah cara yang ampuh untuk mematahkan roh kebencian yang dilemparkan oleh iblis yang jahat. Saudaraku, mari kita bersama-sama, semua kita sidang jemaat, dari yang termuda sampai yang tertua tanpa kecuali, ya, jangan ada yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita pada saat ini, maka kita akan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua berjuang dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, menjadi pelaku firman Tuhan, agar semua ibadah yang kita lakukan di bulan November ini menjadi ibadah yang berkenan menyenangkan hati Bapa di dalam surga. Tuhan Yesuslah penerang abadi di hidup kita, dan Roh Kuduslah yang sanggup untuk menolong kita. Inilah firman Tuhan bagi kita, saudaraku. Marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan, agar oleh kuasa-Nya hidup yang diperkenankan untuk kita nikmati benar-benar Roh Kudus berkuasa membawa kita kepada seluruh kehendak Allah. Kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah pujian penyembahan kami kepadamu seluruh sidang jemaat-mu. Kami mau dibentuk menjadi pribadi-pribadi, hamba yang berkenan di hadapan-Mu, hamba yang senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, hamba yang tunduk dan taat hanya kepadamu ya Allah Bapa. Maka saat ini kami sungguh berserah kepada Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Kami perhambakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kuasa firman-Mu boleh bekerja di dalam hidup kami, menjadi ingat-ingatan, dan tetaplah berfirman bagi kami Bapa, dimanapun kami boleh berada, agar kuasa firman itulah yang boleh terlihat, dan kuasanya mengutus kami di mana Tuhan kehendaki, menjadi orang-orang yang boleh tunduk sepenuhnya kepada Allah Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Kami bersuka cita di dalam puji-pujian kami. Kami berbahagia di dalam doa penyembahan kami kepadamu. Sebab kami rasakan Engkau hadir di dalam ibadah kami. Demikian juga kami berbahagia mendapat pengajaran daripadamu. Biarlah itu boleh termeterai Tuhan, menjadi bagian kami oleh kuasa-Mu yang berfirman, dan kuasa firman itu menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, pria wanita, jemaat yang lama, jemaat yang baru, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terutama Ibu Gembala sidang kami, Pendeta Silo dan keluarga, Pendeta Susi Tuhan, Desi dan keluarganya, seluruh kami, sidang jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu, oh semuanya berserah diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu Bapa untuk melihat kemuliaan-Mu, merasakan kasih-Mu, menikmati kehadiran Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur dan menguatkan kami di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam segala rintangan, di dalam segala hambatan, biarlah kami tetap berseru-seru kepadamu Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh ibadah kami, ibadah pada bulan November ini kepada Tuhan, agar oleh kuasa-Mu yang mengajar dan menuntun kami dapat melakukan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, ibadah kami di bulan Desember, seluruhnya kami percayakan kepada Tuhan. Apabila Engkau hadir dan Roh-Mu mengambil alih seluruh ibadah yang kami lakukan, kami percaya kami akan terberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut bergabung di dalam ibadah malam hari ini, kami percayakan hidup mereka kepada Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani mereka. Berkenan Tuhan menguatkan, menghibur, meneguhkan hati mereka untuk tetap percaya dan berharap satu-satunya kepada Allah kami di dalam nama Yesus Kristus. Disembuhkanlah, dipulihkan dengan sempurna adik kami Veronica, Ibu Ima, Ibu Hana, demikian Ibu Ginting, Bapak Advent Tuhan, demikian juga Bapak Irem. Kami serahkan seluruhnya kehidupan mereka kepada Tuhan. Demikian semua yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Jika ada yang sakit di dalam sidang jemaat-Mu, kami bawa Bapak Joy Tuhan. Tangannya di sebelah, oh Tuhan Yesus, hamba tidak mengingat kanan atau kiri mengalami suatu kelemahan. Jamahlah Tuhan, supaya oleh kuasa-Mu
Bapak Joy boleh bersuka cita dan tangannya yang mengalami kelemahan itu mendapat kesembuhan. Terima kasih Bapak. Semua kami umat-Mu, biarlah mendapat kuasa kebangkitan untuk senantiasa gemar berkumpul bersama menerima kuasa kasih dari Allah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami ini kami percayakan kepada Tuhan. Terima kasih atas datangnya hujan ya Tuhan yang membasahi bumi kami. Kami bersyukur kepadamu. Tetaplah Tuhan kasih karunia-Mu, terang yang menyelamatkan itu memberkati bangsa dan negara kami. Sehingga oleh kuasa-Mu Tuhan, bertambah-tambahlah jumlah bilangan umat-Mu yang datang kepadamu. Sebab Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menarik semua orang untuk mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Saudara-saudara kami yang belum mendengar nama-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami, pemerintahan bangsa kami percayakan kepada Tuhan. Di tahun mendatang akan ada Tuhan pesta demokrasi, yaitu memilih seorang presiden. Bapak yang baik, mulai dari saat ini sudah ada persiapan-persiapan. Kami mohon damai sejahtera-Mu mengambil alih seluruh jalannya kepemerintahan bangsa kami. Tolong kami Tuhan. Kami butuh seorang presiden yang berasal daripada-Mu sendiri. Sebab hanya Engkau ya Allah Bapa yang dapat menetapkan seorang presiden dan wakilnya dan seluruh jajaran kepemerintahannya. Oh Tuhan, untuk memerintah di bangsa kami. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami malam hari ini. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.